Pak Ustadz, katanya emang rokok haram? Tidak, tidak. No, no, no. Kata siapa sih haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, banyak yang bertanya atau bertanya-tanya dan jawabannya tidak pernah ketemu, dan katanya hanya katanya, ya, tentang apa? Rokok. Rokok itu haram apa enggak? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, kalau bagi saya pribadi, rokok haram atau tidak? Loh, tidaklah. Sekarang mereka mengatakan haram, dasarnya apa? Apa ada di Al-Quran yang menjelaskan tentang rokok haram? Apa ada di dalam hadis yang menjelaskan tentang rokok haram? Enggak ada. Paling hanya dikait-kaitkan. Ada hadis Nabi yang mengatakan la dharara wa la dirara. Ya. Jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hanya itu. Jadi dikaitkan. Menurut mereka yang mengharamkan, rokok itu adalah sebuah penyakit. Asapnya itu penyakit. Dan bagi yang merokok itu ya penyakit. Bagi yang menghisap asapnya yang orang lain itu, yang disebut pasif itu, perokok pasif, itu juga penyakit. Nah, sekarang begini, kalau kita kaitkan dengan penyakit, banyak di Indonesia ini khususnya yang terkena penyakit diabetes. Ya, kalau bahasa kampungnya gula. Ada gula kering, ada gula basah. Ada yang mengatakan gula gua naik. Nah, bukan harga gula, tapi gulanya naik. Ada yang mengatakan, lu sih sekali-kali lah makan ini, jangan makan nasi mulu. Jadi orang itu akan berkesimpulan bahwa nasi itulah penyebab daripada gula. Nasi itulah penyebab daripada diabetes. Nah, kalau kita kaitkan dengan rokok, kenapa rokok ini kok dibilang haram, sedangkan nasi tidak dibilang haram? Ayo, kalau fair-fairan ya yang fair dong. Rokok haram, nasi haram. Terus makan yang manis-manis misalnya terkena gula, haram juga. Terus makan yang asin-asin, bisa kolesterol, bisa asam urat, haram juga. Lalu manusia mau makan apa? Nah, kalau misal rokok diharamkan, ya kita tidak sedikit melihat orang yang alim, allamah, orang yang ya ilmunya di atas rata-rata. Beliau itu perokok semua, ya bukan semua, ya adalah banyak. Nah, kalau dibilang haram, wah, orang alim itu berbuat haram, melanggar sesuatu yang diharamkan, dosa yang menurut mereka yang mengharamkan. Nah, kalau dipandang dari segi manfaat, rokok itu ya, pabrik rokok ya karyawannya ribuan, itu bisa menghidupi ya keluarganya, anak istrinya. Itu baru satu merek rokok itu, belum merek rokok yang ini, belum merek yang ini, belum merek yang ini. Wah, itu menghidupi berapa juta orang. Nah, itu manfaatnya. Jangan dilihat dari segi apa ya, la doror wala diror terus. Nah, lama-lama orang kena teror. Bukan diror tapi teror, ya. Siapa yang meneror? Orang yang mengharamkan. Nah, kalau kita kaitkan dengan cukainya, nah pemerintah itu banyak dapat duit daripada disebut pajak atau cukainya itu, ya. Wah, miliaran, triliunan. Dan itu dibuat apa sama pemerintah? Buat fasilitas umum, buat rumah sakit, ya buat orang yang berobat, ya mungkin masih buat apa ya disebutnya, jalan tol. Nah, ingat, yang mengharamkan rokok
mulai saat ini jangan lewat tol, haram. Kenapa? Karena Anda mengharamkan rokok. Kalau saya boleh lewat tol karena saya tidak mengharamkan rokok ya. Kalau Anda pengen tahu saya perokok atau tidak, nah itu rahasia. Tapi yang pasti saya tidak mengharamkan rokok. Kalau Anda bilang haram, itu hak Anda, tapi saya pribadi tidak mengharamkan rokok. Karena di sisi lain manfaat daripada rokok itu luar biasa. Salah satunya menghidupi orang banyak, ribuan bahkan jutaan karyawan yang diberi kehidupan oleh rokok, dan memberikan fasilitas umum dari negara hasil daripada cukai rokok, hasil daripada pajak rokok. Maka dari itu jangan seenak-enaknya ngomong apa-apa haram, apa-apa haram lah, jangan ya. Jangan. Kalau rokok haram berarti nasi haram, sama-sama bisa membuat penyakit. Nah, ada nenek-nenek yang rokok sampai sekarang umur 80 lebih lah, 80 sekian, rokoknya malah jinggo. Ada yang rokoknya ya rokok-rokok tua lah, rokok zaman dulu, sehat sampai sekarang. Lah kalau kita kaitkan dengan kematian, mati itu ya, umur manusia itu seperti buah kelapa. Kelapa itu terkadang ada yang kecil, cengkir itu ya kecil, jatuh. Ada yang segini, ya jatuh. Ada yang tua sampai kering, sampai tumbuh di atas nggak jatuh-jatuh. Nah itu perumpamannya umur manusia. Jadi jangan apa-apa diharamkan, baik. Ya, ingat sekali lagi saya sampaikan, bagi yang mengharamkan rokok haram lewat jalan tol. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.